Wah, ono. Wajib apa sunat? Tapi saya gak iso. Ya. Oh. Oh, ono. Wong sing ngomben ora berak ngomben, wong aku kiai kok dikomben. Gak usah. Nek sing ngomben keliru. Nak memohon oleh nak ngomben ku lama, ora diha kok. Cara hukum adab masalah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pergi monggo wae fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Jowo ya saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kuali gitu. Jadi libal syahid mingkumul ghaib, yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Al-qaulu salisu amu leres nih. Al-qaulu salisu te pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun iku Fatihah. Iwa dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Saat temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa wae iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awwalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tes kabehane mengkono-mengkono kabeh iku layas butuh ora tetep apa dalik min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna makna awwalima kelawan makna sak temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase mbuang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awwaluma nazala kada maknane napa ai min awwalima nazala ala hadfi min ing atase buang napa min ai min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa mah. Carane nakwil sepudi dari sekian pendapat awwaluma nazala itu kada sing sitok muni kada awailu makhsusatun ai hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Makkah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma bil Madinati ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wakila lan tidhawana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ing Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalem bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awaluma nazala fi sya'nil khamri tawi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turana apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazala kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma ufiya ilayya muharraman. Wabil Madinah yang ila Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala. Napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angen-angen gitu. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat
Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tasiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob. Bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu Kiai Damaran. Maksudnya Kiai tapi juga ada Kiai alternatif kok dukun gitu. Misalnya Hamdan itu Kiai. Ya sudah Kiai desa, pokoknya ditambah dewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim ya. Apa? Syekhona. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqin al awwalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena agak kebayang Fatihah tambah Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menuruti cangkemele bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sik apa niat sik? Qiyam. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune sholat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale ke niat tunggu setelah ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok bisa muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Ora kok ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah.
Mulane Dewi Imam Ghazali, beliau punya riwayat gini. Kulo setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, kok dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditulung mbek Hamdani takok. Jenengan dalam iku. Itu ilmu ketika dijawab wong iki omong ketemu iki. Ya sembarang. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran takok alamat. Sama lagi jawab. Wae kebakaran kok takok alamat. Ya saiki sementing sholat itu para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukunnya diikuti niat sampai ngadeg. Ini sholat yang kurang penggawean tuh kira-kira. Lalu inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu jadi goblok. Jadi melane apa ya ilmu itu ya rasa ada prioritas. Pola terusakan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru. Ya sekarang kalau tadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu wa itu no. Lah itu jadi kompromi, napa? Kompromi. Paham ya? Kira-kira mau. Misalnya mau kiasnya mau. Dong ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada apa polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan ini turunannya Nabi. Nah benda itu kan. Nabi ada. Yang turunan Muhammad kan habaib gitu. Enggak ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ujungnya ini habaib gak level. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah. Kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya, jadi ini 80 aku ora tahu ngecek. Bahwa ini riwayat itu jenenge apa?
80. Oh, kok takokno. Mosok tenan. Ning manifest piye? Iku 80 penumpangnya kok sak krune. Wah, apa? Oh, cangkem elek ngono. Ora paham takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Kacau. Kalau suwon gitu, jenengan wae ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri pingin mikir orang lain itu yang kedua. Ibda di nafsi itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Gus Ba, itu aturan Rasulullah. Ibda di nafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul. Ibda di nafsi, semua dimanta. Oleh prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi itu, kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballi wasyahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Nah, itu santri kadang kata camel ini ngaji main motor mikir dia paham tau ora. Diamuk iku muhibbin ra diamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak saling ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah alim kan gitu. Nah, nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusuk. Mosok goblok kok nganti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% ke guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Jika saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun saingi Hamdani ini kan enteng maksudnya. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya merah. Halamannya ora robar wis takok kotak, kowe ngaji Gus Bak digomi. Terus kok nek majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Cocok kanjinan tiyang pundi wis kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu ala syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu setelah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Kan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai dia, bah kalau ada kiai dia nak maknani lawang, walang. Babun itu apa? Walang. Protes bahasa santri ini, kalau gak ada makna itu lawang, Mbak. Lah iya, walang seneng lawang. Mergo isin, apa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk.
Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiai ini guyu. Dadi orang ngamuk tapi guyu. Iya, cumpanya tulisannya anduk. Padahal wedok ta iku endok. Endok ku ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Lan ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Corong Jawa itu ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji targetnya soal. Gua pengen ngaji, gua pengen kenalan ke kiai ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut gang. Dan masyhur la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Lain Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Tapi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku ora rasane dadi kiai kan dadi berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah nek kiai ini salisil bal ora pusing. Oke, beri cekik. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi bening jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepen blonjo kan orang arah jaluk duit karena ngergani pas. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terus ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham kan? Tapi kalau Nabi sudah di dalam artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong ini supaya apa ya sama-sama enak, apa sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Ya. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disewaniannya, mungkin itu sing goblok malah nyual, malah komplain itu lucu kan. Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau mau beli bojo kula, tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kula utangi kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing ra payu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur.
Ora iso injal kowe kadang bojo melek piye carane ora roh ora iso injal coba takokno sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbah lah ora roh pokoke. Lha itu araaita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi uang wajib adus sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Ya gua waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbok ora pati iso terus. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid, di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza-kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah si suga-suga, takoknya keren, paling keren ya takoknya yang suga. Wong itu yang suga, Nabi duit kalau kata, yang perlu tak ke izin. Kalau nak ono sahabat, ono wong kudus ono ya keren. Saya sebut yas'alunaka madza yunfiqun. Nah saya ini gak takok kiai carane suga, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih. Malah ngenes kok kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane sugih. Malah ngenes kok kiai. Tapi di sahabat itu nak duit akeh takok. Yas'aluna madza yunfikun. Wong duit kula kathah, kula kekno sini. Terus kul ma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh yo prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'aluna madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, yang perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab ambil. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu cek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajajus minangka derekno aku ping rumat wong tua. Sehingga akhirnya fikih di karang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tua. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan Pak. Pemenang daerah berjuang gue, berjuang ngambil demo gue kegiatan, gue berjuang gue terus. Gue daerah gue wajib tak haram atau sunat? Jawab, gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat, pokoknya ngaji tengkulon, ini sesuai aturannya. Kenapa tengah riwayat ibu tak binafsik summa biman taul. Kita sendiri ya Pak, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Bukan kalau terang normalin. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam.
Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk cuma ini ta'autuhum jihara. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh lailam dar. A'lan tulahum ya tahu, wa asratu lahum ya. Lha iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume. Dikandani ra ngantel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno bar 950 tahun dakwah. Wa man mergo mau semua metode dijajal. Wah, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kowe oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja. Bisik-bisik lho, ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing khusnudzon, ono sing sultan, ono sing khusnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Oh itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya kau oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Makanya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Lalu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya pun tak beli Gus Bah itu dulu. Itu perlu dicek dengan kakak itu. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan atau orang itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya turunan Lasem, ya turunan. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener, Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan, wah ya repot. Ya bener wong Nabi Adam itu manggen tunggu di India. Nah, kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iku.
Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasane kok. Jadi aku takok, alasane mlebu neraka yo. Enggak ada alasan. Kunci enggak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine rono iku golek sapa? Makanya Allah itu heran. Di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam orang surga. Hawa di surga. Mungkin bayi sampean pertama di surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Lan pertama ono protes iku perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lane kan ade bojo elek protes berarti kelakuanmu kaya Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu kaya wis rasa terusno iku. Tapi iki cerita. Jadi awal ono protes ya urusan terus buat terus nopo ya ora ono salah ya menjenjut ya ono turunane cuma aku ora roh kate pun tok Qabil apa tok Habil ora. Jadi kalau namun cerita dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih ya faktanya Rasul tentu faktanya itu Rasul tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalur rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awwalur rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru pokoke. Yo ketok rasul tenan. Ketika masuk no banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misalnya masuk no banjir, swarga ora iso kebanjiran banget. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuh. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, langgih terus artinya. Ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin Nuh juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin da'a ila tauhid Ibrahim yang benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya, secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya. Ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Mana ning gawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil.
Jadi lah ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham ya dong itu. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan itu enggak jelas, sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong karena ya wis akhirnya. Ana wae kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya ape-ape kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya udah kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya terus latihan jadi politikus. Jadi nanti tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair, apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane opo? Nah, walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 100, cek sarepes, cek badhe 90 segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemeneh wis ra mulang ngongkonan. Lha malah ilaha. Ana kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Atau mulang santri kon gawe botot kongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani mboten. Ngritik koyo aktivis saya no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kulo anak kandung kulo.
Kalau niru ilmu nih bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kalau yang jangan badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jajum santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak takoki lagi ngono apa? Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel, wong ra di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit pasal do telat kok iso guyon. Nah, iku mewah iku, mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun nggih ngoten, nek santri niku guyon niku seneng. Kula bolak-balik, Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng kae padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Oh mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Oh, pasti nyeluk ras itu. Mulai kulo saiki tak tiru. Kulo balik-balik. Badhe nyeluk anak kulo. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Jadi gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak kan? Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, salah aku ora Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang ganggu. Enggak ngarah salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan, terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya, Pak. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl, wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah bapak niku nak tuh badan pondok di bali santri pas guyon ora terus. Sakit itu. Santri ku wis ra dhuwit, wong tuane kadang wong kondisi malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kadang santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lha kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah. Bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuh pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan enggak ada listrik, itu santri saking kacone. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Itu santri iku liwat kacone. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup lebih padang. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri. Ya paham santri lho. Kang jane join kan. Rokok itu join. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran nggih mboten. Bisa ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lu lah terus iso guyon kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan kan biasa Mbah Kim di MGS.
Ya bagaimana rokokan? Santri liwat, Kang nilai Quran Kang, kayak gitu. Bareng disebut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu, join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair Abai Bamun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung kok guru ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri itu kacau. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae napa. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turifan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ratin mau ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sepenting kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nak elek. Lah kok iso? Mari digonyekin Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ae. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Lu ngenes kan? Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyekan numpak mobil bojone. Ayo ngenes kan? Yakin kan? Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan kene pondok mlete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara resepsi. Sing kanca mbok nyai bojone ayu nggo mobil. Ono sing bukakno, wah tambah ngenes. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wujud. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada. Gus Naji ya rawuh, tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad supaya tadi saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi. Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtiratul rijal wan nisa.
Ya jane lanang nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi, kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cayune ngono gelem celek. Nah sing wedok sing ayu. Lha cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin ta ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal? Kowe ngono ta ora kira-kira tukar rasul. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi'abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi'abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Apa? Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Buat terus no. Yas awwalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu ta enggak? Enggak boleh terus Hamdani. Ayo perang, aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Ora ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae iki. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpa. Paham ya? Wong Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syarat iku yo qatalun dan zulim.
Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita didolimi. Itu aturan. Ya ora iso to kebelo wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Enggak lah anggota KPK itu misalnya non muslim terus gue demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Wong nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak. Ya ora iso ngono. Iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Sesuai rak repot nak mbok antem ngono. Soalnya anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tar. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi, enggak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah jadi jimat, terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi, bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede, yang Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib, menawa pede. Mas pede ini tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter, jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina dia terang-terangan dan nyolong, ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak saksi itu dulu. Dia jalan ke santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia nih nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia ini santai, melayunya rapati banget. Ngerti, kena cara takrib seksi iku. Loh. Ini Yahudi terpelajar, gue santri ra mesti roh ngono, iki Yahudi roh. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, cuma di sini negara hakim. Lala hakimnya jenis surat. Masyhur cerita itu, nah, gue krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan orang krungu kebangetan. Surah. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya. Mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, cara etika kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin, dekne kodi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam dhisik unjen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nek dicolong. Wah terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi ini tenang, dia tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu, dia menguasai hukum Islam, semua anda dia ini, mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksi ini ya Hasan Husain, jadi surat, wah raiso seksi orang oleh kau anak, gak kacau tapi, kau di bendom Sayyidina Ali ngurugek no, aku nak pengen jadi ini Sayyidina Ali ya santai wae. Lebih itu Hasan Husain rambut tompo wakat kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku ini Hasan Husain sampean ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikira sampean mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya ora gelem. Jadi sampean ning swarga iku sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husain surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina.
Terus bareng Yahudi ditakoki, "Langgene Pak Hakim, nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil ya." Ketika ra ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil ya. Nak ra ono seksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nak cara fikih ngono. Faqadha surat lihadal Yahudi. Yo wis kowe sing menang, banyak pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk ke surat. Sotakta asokta. Yo kowe bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang berpertenan. Siti Ali ya santai asopta kamu benar surah. Yahudi ini tangisan. Nangis. Dia tatapu musamawati wal ardu gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku yo nyolong, ajane yo konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang iku wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajar? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketemu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Ya pedang wis digawa Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nang Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang wis santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang Namanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Ben sampai tertarik pinter, tapi sudah niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat baik kanjeng Nabi, itu ngomong kafir mesti nyewa ngomong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Iku enggak begitu sih. Sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne kelepek-kelepek. Oh Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamane nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu Mat, agamamu aneh. Piye? Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe nuntalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mana kita jadi sahabat itu kudu sing makili mau cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau bacok ya perkarane Umar pirsa Nabi ku gak mungkin ngendikan elek jare Umar aku wae. Hah, baleni nah ngomong. Jadi ane kula bolak-balik matur, ana aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan pasar ya Umar terus beberapa sahabat. Saya ini lebih gampang, santriku ini kan, juara lah, rasa diwarai wes. Lumpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung, kok haram, sing disembelih manusa
halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis kono pangan kowe. Lah yo nak batangku halal yo pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam itu dibully lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenis Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Cek terang gitu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jam, Bro. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya. La ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Ada Ibnu Zabaro ngerti, mesti Muhammad keberatan lah Isa arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ora? Oleh muni yo fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu, jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Lah kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate nopo niki. Ah, met-met tenan. Quran di met-met tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihate surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah lama. Akhirnya, nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Diape gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akin. Ma itu artinya ma itu barang, tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi niku, tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalahno wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi dia mental mawon. Makanya kata mufasir wa hadza min jali Ibnu Zabaro, ini gobloke Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan enggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa.
Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih kok. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau konangan Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedang itu ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali perso cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasangan ngerti mana nih kira-kira. Artinya suwante wae. Lah hebatnya surat itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa? Saya ini cara kalau kesinggung Mbak Hamdani ngamuk teman, mulanya kalau tak latih ngamuk beniru wali-wali ini kalau sebagai kiai sering dimangkel tapi ya latihan sabar lah, cepat jadi wali tetap karena tadi Sayyid Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang duduk ya wong alim, ketemu yang nyucuk hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong alim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo menen kok sering guyon, koyo kowe ketemu ngayu. Kiai ketemu ngayu arep. Wong ayu ne delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak aku ngaji mbek sampean. Teman delok aku ibadah, tahu delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nanti ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kowe lho aku. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu ya tetap. Bangun malah nanti ngendikan tentang kulo. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah koyo ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik gak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Ada yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan itu ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan pemisanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se-ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Oh kok terus kowe pepe ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu diundang. Mas sampe ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nak misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah. Iya, bela demek yo gatal. Tapi guru-guru kita yo tentu ya nak demek gatal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabi. Karena ya mulai dulu IP ayo, IPM itu mahram apa enggak? IP ya, dulure bojo. Enggak kan? Ajnabi ya. Tapi secara adat wong IP kan rodok biasa. Kowe aja terus sak kamar maksud ngono. Maksud rodok biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gonceng. Contohnya kok nganti gonceng. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek iki contohnya sepeda motor. Wah. Parah
kae. Nak pas Mbak Yune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga Mbak Yune mati. Enak sampean aja contone aja gonceng mobil. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh kayak Hamdani bahaya. Enak contohnya aja goncengno mobil. Enak goncengno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi ku elek terus oh coba Yuna adike ayu kan yo ngenes apa. Mulan ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan. Orang mergo donga ya Allah ini gimana. Nah, tapi Rasulullah niku ini kalau cerita, Rasulullah ini kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se-ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbak Mun guru-guru kita nabi IP ini ya tidak se-ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya aja sepeda motor. Karena tadi, terus begitu juga nyun sewu anak konco kula nu gak ada santri kathah putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Benang alim nanti ini bentah ke warai. Nah, ketika Asma sebagai putrinya konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wah ini mau wedok kon miri. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anak konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niki kalau cerita jadi apa? Kowe jauh terus mbok pukul rata sama-sama ajnabi ya. Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ada nabi rawan fitnah. Nggih monggo nak sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih, ya. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwi nau tenanan. Kok iku vokasi ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrinya Abu Bakar, Rasulullah ke hijrah, cara wong Jawa melok noto-noto. Kayak kula iki ada putri. Kula nggih biasa misalnya badhe hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok noto-noto kerdus apa untuk hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi gawa makanan, gawa bekal tapi ora gawa taline. Ya gawa bekal tapi mboten-mboten napa? Tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan? Wah iki piye ditaleni piye ngonto nak mobil kan gampang tak kok bagasi. Kowe ora tau mikir bocah tuh marai. Mobil nang ditung calon-calone bagasi ini kan unta. Unta ibil ngono ora bahasa Arab unta. Bakor kamel itu. Bocah camel ora ora. Macam apa? Camel kok kamel ora ora. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati nitoko gitu terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang itu. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekalin. Sehingga Asma gelar apa zatin nitokon. Paham ya tengene kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin nitokon. Ana sing muni zatin nitok orang yang sabuknya dibelah dua.
yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok bebek ya khusyuk terus, wah iya nak suan ini anak itu juga. Ya maksudnya tidak se-ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin ungku itu nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Pak Abek Nabi dia aku beda kok beneran kok. Bocah kok GR temen. Menabek Nabi aku beda. Betul banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah. Ora usah terus berarti Gus Bak sapa ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono kok. Kok terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe aku beda iso wae khusuk kowe. Aja takono ana alim ya Gus. Wah ora usah ditakono. Ya jadi kalau suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah di Makkah kulla ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yatamuhu illa yakuna napa maitatan satrus. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batak. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam mengalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga jadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu dia apa kulla ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Aja kaya wong Yahudi mau, mat gathang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ora iso, pancen didesain asana nasi khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawabe. Dia jare kowe halal, nang tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane ada di kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Mungkin debutan wae, kadang nasib apik, kadang turun, kan gak masalah. Misal sidik-sidik, wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah itu nyong hukumnya pangeran. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillah. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau enggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak melewati batas. Misalnya kamu di hutan enggak ada makanan lain kecuali barang haram. Ya aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya enggak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu bikot risat dirumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus tinta harus mumpung halal. Tidak bisa, harus ada aturannya loh. Ghairu baghi wala adin. Bani al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma barik lana fi mustamina waj'alna mutawaddina fika mutahabina fika mutabadzilina fika mutanasibina fika ya Allah ya Rabbi ya Mubin azikna ya wa halawata afika wa halawata judika war'ana ya wa bi aini riayatika wa hifdik Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalban wa ta'lumu biha sya'san wa taruddu bihal fitana anna ya Rabbi ya Mubin ya jamil wal malakut ya jabbar ya rudda anna al-fitan wa barik lana wa ikhwanina al-muslimin fi ta'limina wa isyadatina waj'al hadhihi ummatan mubarakatan ya Allah wa marhamata habibika Muhammad wa aslih mata habibika Muhammad wa tajawaz mata habibika Muhammad bijahil basyirin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bismillahirrahmanirrahim